Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Sehat ya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, sekian lama kita libur, akhirnya kita bisa masuk kembali ya, walaupun harus dengan daring lagi. Nah, kemarin kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Walaupun tidak bisa bertatap muka, bukan berarti harus terputus juga silaturahminya. Apabila Umi ada salah, Umi mohon maaf. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tata cara tayamum. Masih melanjutkan materi sewaktu belum libur tentang tata cara tayamum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian tayamum dan syarat tayamum ya. Masih ingat kan anak-anak Umi ada berapa syarat tayamum? Iya betul, ada 7. Dan silakan anak-anak Umi baca-baca kembali materi yang sudah berlalu di bukunya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap muka. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib atau berurutan. Jika di wudu itu ada membasuh hidung, ada berkumur-kumur, membasuh sebagian kepala, membasuh telinga. Tetapi kalau di tayamum itu tidak ada. Jadi yang diusap itu hanya muka dan kedua tangan sampai siku. Paham ya anak Umi? Yang keempat yaitu cara tayamum. Tayamum terdiri dari 2 tepukan. Tepukan yang pertama untuk mengusap wajah. Tepukan yang kedua untuk mengusap kedua tangan sampai ke siku. Nah, perhatikan anak-anak Umi, silakan lihat gambarnya. Di situ ada orang yang sedang tayamum. Nah, untuk tayamum kita harus menggunakan debu yang suci ya. Tidak boleh debu yang kotor dan terkena najis. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Di gambar pertama kita harus meletakkan telapak tangan kita ke debu. Selanjutnya usapkan ke muka atau ke wajah. Selanjutnya tempelkan lagi telapak tangannya ke debu. Lalu usapkan ke tangan. Diawali dengan tangan yang mana? Iya betul, tangan yang kanan. Nah, untuk tayamum itu cukup 1 kali saja ya, tidak harus 3 kali. Yang kelima yaitu sunnah tayamum. Sunnah tayamum ada 3. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua mendahulukan anggota yang kanan. Yang ketiga dikerjakan secara beriringan atau al-muwalah. Maksudnya apa Mi? Harus dikerjakan secara beriringan dan tidak boleh berhenti-berhenti. Misalnya anak-anak Umi setelah membasuh muka atau mengusap muka terus berhenti dulu, main dulu atau kemana dulu. Nah, itu tidak boleh. Harus segera membasuhnya lagi atau menempelkan telapak tangannya ke debu lalu mengusapkan ke tangan. Yang keenam, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala yang membatalkan wudu. Jadi, semua yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Karena apa? Karena tayamum itu pengganti wudu. Apa saja hal-hal yang membatalkan
wudhu contohnya? Iya betul, segala yang keluar dari dubul dan dubur, contohnya misal buang air kecil atau kentut atau buang air besar, nah itu membatalkan. Lalu apalagi? Iya betul, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang kedua, ditemukannya air. Kalau kita nih mau wudhu tidak ada air, kita harus tayamum. Waktu kita sudah tayamum, ternyata kita melihat air atau menemukan air, maka tayamumnya batal, harus dengan air ya wudhunya. Yang ketiga, hilangnya penghalang. Ketika kita di suatu tempat misalnya, di situ jarang ada air, misalnya cuma ada satu sumber air. Nah, anak-anak Umi di situ akan wudhu misalnya. Ternyata di situ ada binatang buas, ada ular yang berbisa. Nah, kita kan terhalang ya mau mengambil airnya. Nah, itu boleh tayamum. Ketika kita sudah tayamum, ternyata ularnya itu sudah pergi. Nah, batal tayamumnya. Kita harus mengambil airnya untuk berwudhu. Paham ya, anak-anak Umi? Yang selanjutnya, manfaat dan hikmah tayamum. Manfaat tayamum dapat menggantikan wudhu dan mandi besar. Yang kedua, dapat melatih diri untuk selalu memilih hal-hal yang suci dan bersih. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan ibadah seperti sholat dan tawaf. Tawaf itu apa, Mi? Tawaf itu ketika kita beribadah haji atau umroh. Nah, di situ ada perbuatan yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, itu namanya tawaf. Hikmah tayamum, yang pertama dapat menyucikan diri kita. Yang kedua, bersyukur dengan syariat Allah yang tidak memberatkan umat Islam. Nah, demikian ya Nana Umi materi yang dapat Umi sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau yang belum paham, silakan tanyakan kepada Umi. Nah, sekarang Nana Umi ada tugas, silakan buka buku fikihnya halaman 159 100 sampai 161. Kerjakan yang pilihan gandanya saja ya. Kalau sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah atau bundanya untuk memfotokan tugasnya dan dikirim ke WA Umi. Demikian materi yang dapat Umi sampaikan. Umi tutup materi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.